you today? Welcome back to Miss Wina channel. Okay, and before we start our lesson today, let's pray together. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your kindness, for your blessing in our life. Now, we are going to learn our subject, Maths. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hello kids, ya hari ini kita masuk ke subtema 2 ya, untuk pembelajaran 1 dan 2 subtema 2. Oke, mari buka bukunya, textbooknya page number 28. Dibuka halaman 28, kita masuk ke pembelajaran 1 dari subtema 2. Nah, perhatikan halaman 29, kita akan membaca teks ya, tentang cara merawat kucing. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat. Misalnya, ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhnya. Bersihkan gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Nah, dari teks ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya dari halaman 30 ya. Kita akan melengkapi setiap kalimatnya. Yang pertama, kucing adalah salah satu jenis hewan. Nah, coba buka kembali buku kamu halaman 29. Kucing itu merupakan salah satu hewan kesayangan. Ya. Lalu yang kedua, kucing harus titik-titik dengan baik. Nah, kalimat ketiga dari bait pertama ya di halaman 29, kucing harus dirawat dengan baik. Yang ketiga, contoh makanan yang baik untuk kucing yaitu titik-titik dan titik-titik. Nah, itu ada di kalimat keempat ya, yaitu ikan dan susu. Ikan dan susu. Berikutnya, kebersihan kandang kucing harus titik-titik. Nah, tadi ada ya, kebersihan kandang kucing harus dirawat atau dijaga. Lalu, kucing harus dimandikan ketika titik-titik. Nah, itu ada di teksnya tadi ya. Rambutnya, ketika rambutnya mulai kotor dan berbau. Oke, sekarang kita belajar dari halaman 31. Kita akan belajar jenis-jenis gerakan yang menirukan gerakan hewan. Yang pertama, yang menggunakan gerakan kepala. Contoh gerakan kepala, yaitu gerakan meniru burung mematuk, seperti di gambar ya. Lalu, gambar meniru ayam makan. Nah, ini kedua gambar ini termasuk gambar yang menggunakan gerakan kepala. Sekarang contoh gerakan yang menggunakan kaki ya, anggota tubuh kita yaitu kaki. Yang pertama adalah gerakan meniru bebek berjalan. Ya. Lalu contoh gerakan kaki yang kedua adalah gerakan meniru kucing berlari. Yang ketiga adalah gerakan meniru kelinci meloncat. Nah, ketiga gambar ini merupakan contoh gerakan yang menggunakan alat tubuh kita yaitu kaki. Sekarang contoh gerakan yang menggunakan anggota tubuh kita yaitu tangan. Contoh gerakan yang pertama adalah gerakan meniru burung terbang. Ya. Ini kamu boleh digambar atau di buku kamu di halaman 31 ya anak-anak teacher. Lalu berikutnya gerakan meniru ayam mengepakkan sayap.
Ketiga, gerakan meniru kupu-kupu terbang. Nah, tadi ada gerakan kepala, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Itulah bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk melakukan gerak seperti di gambar ya. Next, buka halaman 32. Please open your textbook page number 32. Nah, kita akan mencocokkan berbagai jenis benda ini, timbangan mana yang cocok digunakan untuk menimbang benda-benda tersebut. Yang pertama, beras. Beras itu biasanya digunakan untuk menimbang beras itu adalah timbangan duduk ya. Begitu juga dengan tepung. Tepung itu untuk menimbang tepung itu biasanya digunakan timbangan duduk. Lalu bagaimana dengan makanan kucing? Nah, makanan kucing ini biasanya digunakan untuk menimbangnya digunakan timbangan dapur. Begitu juga dengan cabai ya atau cabai. Itu ditimbang menggunakan timbangan dapur. Nah, bagaimana dengan timbangan berat badan? Ya, itu digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran 1, kamu mengerjakan halaman 32 nomor 1 ya. Ayo berlatih. Halaman 32 nomor 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Please open your textbook page number 34, halaman 34. Nah, di situ ada percakapan Nina dan Adi ya. Perhatikan langkah-langkahnya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang pertama, Adi bertanya, "Apa yang sedang kakak Nina lakukan?" Nah, Nina menjawab, "Kakak sedang memandikan si manis di badannya sudah kotor sekali." Lalu Adi bertanya kembali, "Apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak?" "Tentu saja boleh. Terima kasih Adi sudah mau membantu." Adi kembali bertanya, "Bagaimana cara memandikan si manis, Kak?" "Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu, beri sampo dan gosok perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang." Nah, di sini Adi menggunakan beberapa kata tanya. Ya, ingat nggak anak-anak teacher, adik samba. Adik samba itu merupakan singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke. Nah, di sini kata tanya yang dipakai Adi adalah yang pertama, kita telusuri ya. Dari kata adik samba tadi, Adi menggunakan kata tanya apa, betul. Bagus sekali. Nah, adik samba apa. Lalu kata tanya yang kedua yang Adi gunakan untuk bertanya kepada Nina adalah apakah. Nah, apakah ini sama juga dengan apa ya anak-anak teacher? Lalu kata tanya yang ketiga yang dipakai Adi untuk bertanya kepada Nina adalah kata tanya bagaimana. Oke? Nah, diingat kembali ya anak-anak teacher, adik samba itu apa ya, singkatan dari apa. Next, Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nah, ini teksnya boleh kamu baca di halaman 35. Kita akan belajar untuk penggunaan huruf besar. Nah, huruf besar itu digunakan pada awal kalimat. Perhatikan yang teacher lingkari merah ini. Ini merupakan awal kalimat ya, kata di awal kalimat. Nina, lalu di kalimat ketiga ada kata hari, kalimat keempat ada kata Adi, kalimat kelima ada kata Nina, lalu berikutnya ada kata mula-mula. Perhatikan, hurufnya huruf besar ya. Setelah itu, setelah bersih, S-nya S besar. Nah, ini anak-anak teacher harus mulai membiasakan diri ya. Ketika kamu memulai sebuah kalimat diawali dengan huruf besar. Nah, perhatikan ini. Yang teacher garis merah ini teacher lingkari merah. S-nya huruf besar ya. Lalu
huruf besar digunakan pada nama hari. Nah, hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nama hari yang 7 ini ketika kamu menuliskannya harus menggunakan huruf besar. Seperti di teks ini, minggu. Nah, minggunya itu dibuat hurufnya huruf besar. Nah, harinya teacher? Iya, kalau harinya, kalau dia di tengah-tengah kalimat huruf kecil. Tapi karena dia di awal kalimat, dia huruf besar, hari Minggu. Nah, bagaimana dengan yang kalimat kedua ini teacher? Setiap 2 minggu sekali. Kan ada tulisan minggu juga teacher. Nah, yang ini tidak menggunakan huruf besar. Ya, teacher, karena ini menunjukkan waktu yang rutin dilakukan oleh Nina untuk mandikan kucing. Kegiatan yang rutinitas, bukan di hari minggunya. Ya, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, 5 kali seminggu. Nah, itu kan ada kata minggu juga teacher. Nah, itu tidak perlu menggunakan huruf besar. Lalu, huruf besar digunakan pada nama orang, ya. Di sini nama orang yang pertama itu kita lihat adalah Nina. Dan kebetulan nama Nina ini ada di awal kalimat juga ya. Jadi itu wajib huruf besar. Oke. Nah, meskipun nama Nina ini ada di tengah, karena itu adalah nama orang, dia harus tetap ditulis dengan huruf besar. Ya. Mau dia di awal kalimat, atau di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf besar. Oke, next. Contoh sikap tertib di sekolah. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan Teacher Wina, kira-kira menurut kamu yang mana yang merupakan contoh sikap tertib di sekolah? Yang mana kira-kira yang patut untuk dilakukan? Yang pertama adalah, iya, very good, menyimak penjelasan guru. Ketika guru menerangkan, kamu menyimak penjelasannya. Kamu tidak mengobrol-ngobrol. Ya, yang mana lagi? Contoh sikap tertib di sekolah yang patut dilakukan. Ya, betul. Mengerjakan tugas dengan baik. Masih ada lagi atau tidak ya? Contoh sikap tertib di sekolah dari 7 pernyataan Miss Wina ini. Iya, berdiskusi dengan tertib. Masih ada lagi anak-anak teacher? Coba cek lagi masih ada atau tidak ya contoh sikap tertib di sekolah. Nah, bagaimana dengan menyontek pekerjaan teman? Apakah itu merupakan contoh sikap tertib di sekolah? Tidak ya, itu tidak bagus untuk dicontoh. Jangan dilakukan. Ya, mengerjakan pekerjaan itu harus dengan diri sendiri. Lalu bagaimana dengan mengganggu teman yang sedang belajar? Wah, ini juga tidak perlu dicontoh ya. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Itu akan mengganggu konsentrasi temannya ketika temannya belajar. Lalu bagaimana dengan pernyataan mencoret-coret meja? Nah, ini juga tidak perlu dilakukan, tidak bagus untuk dicontoh. Karena mejanya nanti menjadi jorok ya kalau dicoret-coret. Nah, bagaimana dengan mengobrol ketika pelajaran berlangsung? Tidak memperhatikan penjelasan guru. Iya, ini juga merupakan contoh yang tidak patut ditiru. Teacher yakin anak-anak teacher semuanya adalah anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik, berdiskusi dengan tertib, anak-anak yang menyimak penjelasan guru seperti yang Teacher Wina sekarang ini. That's all our learning for today. Before we close, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your kindness, for your blessing. Now we are going to close our math subject. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. That's all our learning for today. Thank you for your kind attention. Thank you for watching this video and see you on the next video. Bye bye. God bless you.